Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Puji syukur karena pada pagi hari ini kita dapat berdiskusi, dapat bertemu lagi dalam keadaan yang sehat, tanpa kekurangan apapun, bersama SF Consulting. Untuk 1,5 jam ke depan kita ngobrol-ngobrol bagaimana kita dapat mengurangkan angsuran PPh pasal 25, karena jika diteruskan sampai dengan Desember, nanti posisi laporan keuangan kita bisa jadi lebih bayar nih. Efeknya lebih bayar, bisa jadi diperiksa nih, bisa jadi panjang. Nah, bagaimana kita sebagai wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak supaya nanti SPT tahunan kita tahun 2020 tidak menjadi lebih bayar. Dan juga nanti di akhir sesi ini kita akan update juga tentang perdagangan melalui PMSE elektronik gitu ya. Jadi Bapak Ibu, apa sih concern kita begitu ya? Kalau saya sebagai konsumen dalam negeri, saya pasti udah kepikirannya ketika saya langganan Netflix, aduh jadi ada pajak yang harus saya bayar nih. Karena aturannya ini akan mulai berlaku efektif 1 Juli 2020. Tetapi aturan pelaksananya belum ada, jadi nanti kita akan update saja untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu kita akan mengingatkan kembali tentang house rule untuk morning briefing kita. Pada saat Bapak Ibu di reminder sudah diberikan house rule-nya apa pada saat kita mengikuti morning briefing ini, dan saya hanya mereminder saja bahwa Bapak Ibu nanti dalam sesi pemaparan silahkan di-mute, kemudian nanti jika Bapak Ibu hendak ingin bertanya, silakan tulis di chat room saja. Setelah akhir sesi pemaparan kita akan ada sesi diskusi. Jadi nanti saya juga akan meminta Bapak Ibu yang ingin bertanya, dan bisa juga saya meminta untuk tolong teman di unmute, kita bisa ngobrol supaya pertanyaan Bapak Ibu dapat tepat saya terima sehingga konklusinya juga lebih tepat. Kemudian Bapak Ibu juga kami minta untuk mengisi client feedback form di tautan bit.ly/CFF1606. Jadi nanti pada akhir acara ini kita akan berikan kesempatan Bapak Ibu untuk mengisi CFF dulu supaya Bapak Ibu menjadi lebih concern nih, oh SF Consulting saya mau acara seperti ini, sehingga nanti pada saat kita blast acara morning briefing yang akan kita lakukan, Bapak Ibu bisa langsung mendaftar, karena ini sistemnya siapa cepat siapa dapat. Jadi Bapak Ibu mohon untuk tetap melihat websitenya SF Consulting, SF Group supaya terupdate terus. Oke. Nah, kita akan segera mulai saja bahwa kita akan materi pagi hari ini lebih ke pengurangan angsuran PPh pasal 25 dan update PPN PMSE. Oke, kita kira-kira kurang dari 1 jam kita akan update dulu. Nanti kita lanjutkan ya. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mungkin saya pengen memperkenalkan dulu SF Consulting itu apa sih gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau yang belum mengenal, padahal kami sudah ada di Indonesia, di Jakarta dari tahun 2004. Pendirinya adalah mantan-mantan dari Anderson dan EY. Dan saat ini kami punya 100 profesional yang siap membantu Bapak Ibu. Saat ini kami berafiliasi dengan Crow International sejak 2014. Jadi Bapak Ibu kalau ada international tax, kami siap membantu karena Crow ini sudah ada di seluruh dunia, dan di Asia mungkin sudah nomor 5 besar, dan headquarters-nya ada di New York. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa kami induk internasionalnya adalah Crow. Kemudian kami untuk transfer pricing, kami juga berafiliasi dengan TPA Global sejak 2017 karena PMK 213 mulai tahun pajak 2016, wajib pajak Indonesia melakukan transaksi afiliasi
harus menyediakan TP Docs gitu ya. Jadi wah kita juga harus punya afiliasi internasional nih supaya Bapak Ibu yang punya afiliasi di seluruh dunia ini dapat lebih aman ketika bertransaksi tanpa adanya isu bahwa pergeseran harga, pergeseran profit, kita anggota TPA Global. Oke, kemudian sebagai informasi saja bahwa untuk tahun 2020 ini kita tier 1 untuk pajaknya, top tier firm untuk World Tax. Kemudian 2019 kita juga sudah tier 1, TP-nya kita masih tier 2, tapi semoga tahun depan kita sudah menjadi tier 1. Kemudian partner kita kebetulan dari 3 partner, 2 partner perempuan, Bu Sri dan Bu Ratna. Dua-duanya memperoleh Indonesia Women in Tax Leader. Kemudian di 2020 kita juga indirect tax and tax kontroversi kita dapat begitu ya dari International Tax Review. Kemudian service kita apa saja nih begitu ya. Jelas karena kita dari 2004 adalah tax consultant ya kita tax lah yang andalan kita karena dari 2004 sampai dengan sekarang. Dari yang compliance sampai dengan yang ke Mahkamah Agung, kita siap membantu Bapak Ibu. Nah, transfer pricing sebelum PMK 213 kita juga sudah membantu klien-klien untuk menyediakan TP Docs. Nah, sejak 21 PMK 213 kita semakin lebih gencar lagi memberikan pelayanan kepada wajib pajak Indonesia karena lokal transaksi sendiri juga diwajibkan membuat transfer pricing. Walaupun ada aturan nanti lokal transaksi yang seperti apa nih yang harusnya tidak perlu ada isu karena kan sama-sama di Indonesia, misalkan rezimnya sama-sama 22% pajaknya begitu ya. Jadi ini belum keluar tetapi sepanjang aturannya mewajibkan kita buat, kita harus membuat karena ini sebagai tameng untuk perusahaan kita supaya tidak dianggap memiliki isu transfer pricing. Karena walaupun sama-sama di Indonesia, karena KPP yang berbeda, isunya dapat berubah. Oke, jadi Bapak Ibu, custom juga kita ada, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kita punya expert, mantan hakim dari custom, orang dari Bea dan Cukai, jadi Bapak Ibu kalau ada isu custom, kami siap membantu. Kemudian bisnis proses di sini kami lebih ke compliance, payroll. Jadi Bapak Ibu kalau meng-hire karyawan cost-nya lebih tinggi, kami siap membantu untuk yang day-to-day activity sampai ke legal jika perlu membuat kesepakatan perjanjian kami siap di situ. Di legal ini. Pajak tidak pernah lepas dari agreement, agreement selalu harus berhubungan dengan legal. Jadi Bapak Ibu siap kalau misalkan engage dengan kami siap dari hulu ke hilir tentang bisnis Bapak Ibu. Kemudian juga baru 2-3 tahun yang lalu kami membuka Center of Excellence. Jadi di sini kami pengen bahwa kami pengen berbagi ilmu kepada wajib pajak Indonesia, orang-orang yang ingin belajar pajak. Jadi Bapak Ibu, kalau morning briefing ini adalah free tentang update tax atau yang mungkin lebih hotnya apa nih begitu, tetapi kalau Bapak Ibu berkenan untuk ada Center of Excellence nih bahwa kami ada seperti pelatihan, seperti ada mengundang dari custom, bea dan cukai, institusinya, kami biasanya memberikan Center of Excellence ini dengan berbayar. Jadi Bapak Ibu jangan ketinggalan juga bahwa kami punya service ini. Oke. Kemudian agenda kita pada pagi sampai dengan sebelum makan siang adalah pertama mengenai akhirnya Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia mau bersaing ini dengan negara-negara di dunia karena tarif 25% ternyata tidak menguntungkan atau tidak menarik untuk perusahaan-perusahaan membuka usahanya di Indonesia. Sejak tahun 2020 ini kita melalui peraturan pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020, rate kita turun nih. 2 tahun ke depan menjadi 22%, kemudian turun lagi. Nanti kita akan lihat efeknya apa sih kalau kita turun terhadap angsuran PPh pasal 25.
Nah, kemudian untuk yang kedua, kalau industri Bapak Ibu ternyata sudah termasuk di PMK 44 tahun 2020, berhak memperoleh pengurangan angsuran PPh pasal 2005 sebesar 30%, dan caranya mudah sekali, tinggal kirim aja online ke DJP, kalau sesuai semua dalam waktu maksimal 5 hari langsung dapat pengurangan 30%. Nah, sekarang ini kalau ternyata KLU Bapak Ibu tidak masuk di PMK 44 bagaimana? Atau jika KLU Bapak Ibu termasuk di PMK 44, tetapi setelah September ternyata kalau saya ngangsur masih lebih bayar nih. Nah, nanti kita akan berbagi tips bagaimana kita dapat mengajukan pengurangan angsuran PPh pasal 25 bagi industri yang tidak termasuk PMK 44 atau yang termasuk PMK 44 tetapi di bulan Oktober yang menjadi normal kembali ternyata posisi kita masih lebih bayar. Nah, yang terakhir kita akan update mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi ini apa sih isunya? Karena akan berlaku efektif 1 Juli, tapi sampai dengan hari ini, tanggal 16 Juni, aturan pelaksananya belum ada. Bagaimana ini nanti mereka akan mengenakan PPN dari value, ada threshold-nya atau tidak, kemudian dari berapa yang ditayangkan kita belum ngerti, tetapi paling nggak kita akan update. Artinya adalah sebagai pengkonsumsi ini, saya sebagai akan ada cost yang harus saya bayar, karena itu untuk mengimplementasi PPN perdagangan melalui sistem elektronik ini. Oke, kita akan langsung saja. Untuk ini agendanya, tetapi Bapak Ibu kalau misalkan belum kenal dengan saya, oke, yang saya lihat di sini mungkin ada sudah menjadi klien SF, ada yang belum. Untuk morning briefing ini biasanya kita adakan sebulan sekali, tetapi di masa pandemi ini bisa sebulan 2 kali, 3 kali. Jadi Bapak Ibu mungkin akan berbeda-beda presenter yang akan menyampaikan informasi ke Bapak Ibu. Nah, kalau untuk kenalan dengan saya, nama saya Agus Windu Atmojo, nanti Bapak Ibu bisa memanggil saya Windu. Saat ini saya adalah senior manager di pajak di SF Consulting, saya bergabung sudah 8 tahun, dan saya kira-kira 11 tahunan saya mengabdi untuk bangsa ini. Jadi sempat saya di Direktorat Jenderal Pajak sampai ikatan dinas saya selesai 10 tahun. Di tahun ke-11 saya ingin mencoba membangun bangsa ini melalui sisi swastanya lah begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lanjutkan saja mengenai tarif PPh Badan tahun 2020, katanya kita ngomong 2020, berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, bertahap ini. Jadi Bapak Ibu untuk tahun 2020 dan 2021 ini menjadi 22% untuk badan ya, untuk badan. Kemudian mulai tahun 2022 menjadi 20%. Nah, tetapi untuk perusahaan yang go public ada kemudahan lagi 3% lebih rendah, tapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi tahun 2020 dan 2021 19%, kemudian mulai 2022 menjadi 17%. Tarif PPh Badan memang turun, tapi sayangnya tarif PPh orang pribadi masih 4 layer, masih maksimal 30%. Jadi dengan turunnya PPh Badan ini mungkin Bapak Ibu yang selama ini saya pengennya usaha sendiri deh. Oh, mulai berpikir nih, aduh saya usaha sendiri kok paling maksimal 30% ya. Mungkin saya juga mulai tergoda ini untuk firma, untuk CV, untuk PT, begitu ya, karena oh tarifnya untuk badan turun ini, bukan 25% lagi, 22%. Di 20% juga sudah cukup menarik karena negara-negara ASEAN, walaupun kita termasuk yang cukup tinggi, kita mulai mendekati dengan negara-negara lain tarifnya. Oke, kemudian bagaimana nih kalau misalkan tarif tahun 2020 badannya menjadi 22%, angsuran PPh pasal 25 gimana nih? Nah, jadi kemarin Bapak Ibu yang menyampaikan SPT tahunan badan di bulan April begitu ya, paling lambat yang tahun pajaknya Januari Desember, di masa April sudah mulai masukkan SPT, boleh menghitung dengan menggunakan tarif PPh Badan tahun 2020, yang berarti kita ngitungnya angsuran PPh pasal 25-nya
base-nya adalah 22%, begitu ya. Nah, jadi di sini dengan 22% angsuran PPh pasal 25 kita mulai berlaku masa April sampai dengan Desember, nanti bisa diperpanjang lagi Januari sampai dengan Maret, sampai penyampaian SPT tahun 2020. Begitu ya, jadi Bapak Ibu, dengan informasi ini Bapak Ibu mungkin dicek lagi apakah SPT PPh Badan tahun 2020-nya sudah ngitung angsuran PPh pasal 25-nya menggunakan rate 22% atau belum. Nah, kalau belum, melakukan pembetulan ini. Nah, berarti kemarin masih pakai otomatis saja tanpa memperhatikan bahwa tarifnya turun, angsuran 25 juga turun, silakan diupdate lagi bahwa untuk PPh pasal 25 sudah monthly-nya boleh menggunakan rate 22%. Begitu untuk tahun pajak 2020. Itu aja, jadi hanya untuk menyampaikan ke Bapak Ibu, jangan lupa ya bahwa tahun ini sudah menghitung angsuran 25-nya juga dengan rate tahun 2020 22%. Oke, nah sampai di sini mungkin itu. Kemudian kita ngomong mengenai pengurangan angsuran PPh pasal 25 ter PMK 44 ya. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu Bapak Ibu harus mengajukan surat, ini karena pandemi, begitu ya. Karena pandemi, Bapak Ibu diberikan dari PMK 23, kemudian diperluas ke PMK 44, ada industri-industri yang memenuhi syaratnya cuma KLU saja. KLU-nya sudah memenuhi belum? Untuk industri-industri itu KLU-nya ini langsung dapat 30% sampai dengan masa September, gitu ya. Nah, ini April sampai dengan September ada pengurangan 30% nih. Nah, ini Bapak Ibu tolong pastikan lagi, nanti buka KLU yang ada di PMK 44, apakah Bapak Ibu dapat pengurangan 30% enggak? Nah, kalau masuk dalam KLU itu silahkan online, misalkan sekarang udah bulan Juni, lah saya telat ini, Aprilnya udah kelewatan. Enggak apa-apa untuk pengurangan angsuran 25 ini, kalau baru paham memang di bulan ini bisa mengajukan, tapi pengurangannya enggak baik, bukan mundur ya. Mulainya untuk masa Juni ini baru dapat pengurangan 30%. Nah, kita cek apa saja sih gitu ya. Nah, pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Nah, kalau sekarang ini PMK 44 menjadi 846 KLU. Kemudian harus wajib pajak KT dan wajib pajak di kawasan berikat. Nah, kalau dulu di PMK 23 itu hanya 102 KLU, abaikan saja karena PMK 23 sebelum mulai saja sudah diganti dengan PMK 44 yang diperluas. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ternyata sudah diperluas juga, ternyata nggak katut gitu dalam KLU ini, nanti masih ada sarana lain untuk pengurangan PPh pasal 25. Nah, ini kalau ini udah pasti nih 30%. Tapi kalau yang biasa kita minta pengurangan angsuran 25, kita bisa minta 0, bisa minta menjadi berapa, 10%, 20%, 90%. Jadi namanya minta mah kita bebas mau minta berapa saja. Masalahnya dikabulkan atau enggak. Nah, nanti kita bisa cerita bahwa bagaimana sih, ada nggak sih sukses story bahwa kita minta pengurangan angsuran 25 dikabulkan. Karena sepertinya Bapak Ibu sudah antipati banget nih, aduh susah banget kalau namanya diskresi itu DJP memberikan pengurangan. Tapi kalau kita sampaikan ke Bapak Ibu, kita pernah punya kok sukses story dan bagaimana cara meminta ini, nanti kita akan berbagi cerita bagaimana kita bisa mendapatkan pengurangan angsuran 25 itu. Oke, jadi Bapak Ibu pastikan lagi yang ada di sini, apakah saya termasuk industri sektor tertentu 846 KLU tersebut. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan mau ngecek, boleh buka PMK 44-nya, gitu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu baru sadar saat ini setelah kita ada morning briefing, boleh sekarang ini langsung mengajukan, dan ini mulai masa Juni Bapak Ibu akan memperoleh pengurangan 30% sampai dengan September. Oke, kemudian bagaimana ini? Gitu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan fasilitas ini? Saluran tertentu ya Bapak Ibu, jadi memang di www.pajak.go.id
Nah, kemudian Bapak Ibu masuk ke situ. Jika Bapak Ibu memperoleh memang sesuai semuanya, Bapak Ibu dalam waktu maksimal 5 hari sudah dapat. Kalau Bapak Ibu ditolak juga akan diberitahukan kenapa ditolak dalam waktu paling lama 5 hari. Nah, jadi Bapak Ibu ini lebih cepat sekali, karena kalau untuk angsuran permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25 yang normal itu ada jangka waktu 1 bulan. Kalau ini dalam 5 hari saja Bapak Ibu sudah dapat kepastian saya dapat atau enggak. Ternyata Bapak Ibu KLU-nya belum diupdate di SPT tahun 2019, padahal di master file-nya sebenarnya memenuhi. Nah, ini bisa diurus dulu sampai kemudian Bapak Ibu memenuhi semua syarat dan dapat hak pengurangan 30%. Nah, tetapi Bapak Ibu setelah dapat pengurangan ini juga tidak langsung udah ini selesai, enggak, tetap ada laporan yang akan disampaikan 2 kali, 20 Juli 2020 untuk masa April sampai dengan Juni. Kalau misalnya Bapak Ibu baru sekarang dapatnya, berarti Juni 2020 ini ya akan dilaporkan nanti 20 Juli 2020. Kemudian periode kedua 20 Oktober 2020 untuk masa Juli sampai dengan September 2020. Jadi ini hanya untuk menyampaikan bahwa oh saya dapat pengurangan 30%. Gitu. Oke. Kemudian bagaimana tata caranya? Nah, ini adalah memiliki kode KLU sesuai dengan lampiran N PMK 44. Jadi Bapak Ibu, saya yakin di sini udah terbiasa untuk membuka PMK 44. Nanti ada lampiran N di situ, gitu. Kemudian ada contoh perhitungannya di huruf O, bagaimana kalau kita mengajukan April, bagaimana kalau kita mengajukan setelah April, itu ada perhitungannya. Di situ artinya adalah Bapak Ibu boleh mengajukan sampai dengan September istilahnya. Karena granted 30% ini sampai September saja. Jadi kalau Bapak Ibu baru sekarang memahami, baru sekarang dapat KLU, baru sekarang ternyata kitenya, kawasan berikatnya baru dapat izinnya, kemudian mengajukan 30%, nah sekarang ini bisa dapat ini Bapak Ibu. Nah, kemudian pengurangannya 30% dari angsuran yang sudah kita hitung pada SPT tahun 2019 gitu ya. Kemudian bahwa penyampaian pemanfaatan ini tadi udah 2 kali. Kemudian kalau misalkan ini bisa gitu ya, dalam wajib pajak telah melakukan pembayaran PPh pasal 2 yang seharusnya diberikan, wajib pajak dan mengajukan pemindah bukuan. Jadi Bapak Ibu kalau ternyata sudah bayar full, terus dikabulkan di masa itu, Bapak Ibu bisa di PPK-kan. Nah, tata caranya ini Bapak Ibu bisa dibaca di PMK 44 dan www.pajak.go.id. Oke. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, walaupun angsuran PPh pasal 25 dulu, saya selalu berpikir bahwa angsuran PPh pasal 25 ketika saya kuliah selalu adalah wajib pajak supaya tidak menjadi berat ketika nanti menghitung pajak akhir tahun. Sehingga wajib pajak melalui pasal 25 Undang-Undang PPh mengangsur ini kira-kira berapa. Nah, kemudian setelah saya semakin ke sini saya pikir kenapa wajib pajak mengangsur ini menjadi wajib ya, begitu. Kemudian saya lihat di PPh pasal 25-nya sendiri, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar. Oke, memang undang-undangnya sendiri memang menjadi tidak seru lagi nih, nggak asik. Karena bunyinya adalah harus dibayar, bukan dapat dibayar. Jadi menjadi seperti utang kita kepada negara, bahwa angsuran PPh 25 itu bukannya saya kalau punya duit boleh ngangsur, kalau nggak punya duit nggak boleh nggak usah ngangsur, enggak. Karena angsuran PPh pasal 25 ini sifatnya harus dibayar. Oke, Bapak Ibu saya punya case waktu itu, ada klien kami di SPT tahun sebelumnya, itu sebenarnya setelah kita lihat ada irregular income. Jadi dia menjual asetnya yang memang bukan untuk usaha dan ada kontrak yang diterminate sehingga dia sebenarnya ada penghasilan tidak teratur yang dia terima, begitu. Tetapi pada saat menghitung angsuran PPh pasal 25, dia lupa untuk mengeluarkan angsuran tidak teratur, penghasilan tidak teratur itu. Sehingga ada sejumlah PPh pasal 25 yang harus dia bayar di tahun ini, misalkan begitu.
Nah, kemudian setelah diskusi dengan AR-nya, ini hanya diskusi-diskusi saja, AR-nya sudah malah jadi tahu nerbitin surat tagihan pajak atas angsuran PPh pasal 25 yang tidak dibayar, misalnya begitu. Nah, kemudian ada STP, nah baru datanglah ke saya, kemudian saya lihat, loh ini harusnya nggak perlu bayar angsuran PPh pasal 25, karena kita ada irregular income yang harusnya kita take out pada saat mengisi SPT tahunan dan melakukan perhitungan PPh pasal 25 untuk tahun ini gitu. Nah, tetapi ini kasusnya sudah ada STP gitu ya. Karena STP ini menurut Undang-Undang Pajak, kalau kamu terima STP tentang PPh pasal 25, itu pokok pajaknya itu boleh Bapak Ibu kreditkan pada saat menghitung PPh pada tahun itu gitu. Misalkan tahun 2020 saya dapat STP PPh pasal 25 pokok dan sanksi. Pokoknya itu boleh sebagai kredit pajak, sanksinya tidak boleh. Nah, di sini karena perusahaan kita lagi tidak bagus waktu itu gitu ya, yang datang ke saya, kita melakukan upaya untuk kita pembetulan SPT begitu ya, sehingga STP-nya tadi menjadi gugur. Nah, ternyata ini menjadi sesuatu yang serius Bapak Ibu. Karena harusnya kita melakukan pembetulan SPT dulu sehingga kita ketemu PPh pasal 25-nya 0. Bukan diskusi-diskusi dulu dengan AR, sampai AR-nya ngeh, dia terbitlah STP dulu. Jadi di sini sampai di pengadilan, artinya adalah hakim melihat antara pembetulan STP, pembetulan SPT badan, dengan STP mana yang lebih dulu. Kalau ternyata STP-nya lebih dulu, STP-nya ini benar, nggak ada yang salah secara formal. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan di sini, kalau Bapak Ibu merasa saya angsuran 25-nya salah ngitung. Jangan temui AR dulu, langsung saja saya melakukan pembetulan, saya kurangin irregular income, saya nambahin dulu kredit pajak 21, 23, 22 yang saya punya, baru saya hitung angsuran 25 saya berapa. Nah, ini ketika pembetulan itu sudah masuk ke KPP, KPP ketika menerbitkan STP, malah STP-nya menjadi tidak berdasar hukum. Tapi kalau STP lebih dulu diterbitkan, kita menjadi berat case-nya. Makanya ini message-nya adalah kalau kita merasa salah menghitung angsuran 25, kita pembetulan SPT dulu. Jangan diskusi dulu sama orang pajak. Malah orang pajaknya tahu kita salah menghitung angsuran 25 dan bisa terbit STP. Nanti orang pajak akan bilang gini, kreditin aja di SPT kamu tahun 2020 misalkan. Nah, enak saja ngomong begitu, tetapi dari sisi manajemen, kalau saya kreditin, saya jadi lebih bayar. Nah, kalau lebih bayar kan Bapak Ibu sudah tahu ya, bukan sesuatu yang mudah. Padahal STP-nya sendiri juga belum dibayar, gitu. Nah, ini karena menjadi PPh 25 sifatnya wajib, menjadi blunder sendiri. Kemudian, saya mau cerita juga bahwa PPh pasal 25 boleh nggak sih saya tangkringin aja terus di neraca, jadi prepaid tax terus gitu, karena saya nggak mau pakai sebagai kredit pajak supaya nggak lebih bayar gitu ya. Ini juga sering terjadi dilakukan Bapak Ibu. Kalau kita ngomong prepaid tax, pajak dibayar di muka untuk PPh 22, 23 withholding tax begitu ya. Withholding tax DJP seneng kalau kita nggak ngereditin. Begitu. Artinya adalah ketika kita diberikan surat, ini kamu punya kredit pajak loh, belum kreditin, misalkan dibetulin, padahal memang manajemen waktu itu ngambil posisi saya nggak mau ngereditin, karena kalau ngereditin jadi lebih bayar. Nah, kita bisa bilang bahwa memang kita punya bukti potong PPh 2223, tetapi fisiknya belum ada. Jadi saya nggak ngereditin pada saat ngisi SPT, dan ya sudah, untuk negara itu biasanya orang pajak tidak begitu mempermasalahkan begitu ya. Tetapi kalau untuk pajak yang dibayar sendiri untuk PPh pasal 25 ini, Bapak Ibu biasanya orang pajak akan bilang ini haknya dan harus dikreditkan. Malah pada saat pemeriksaan, kalau kita lupa mengkreditkan angsuran PPh pasal 25 ini, mereka berani untuk memberikan bahwa menambah total lebih bayar kita karena kita punya PPh pasal 25 yang belum kita kreditkan. Jadi di sini Bapak Ibu pesennya adalah kalau withholding tax yang lain mungkin manajemen boleh tetap aja itu di neraca sebagai aset, karena saya nggak mau posisinya tahun ini lebih bayar,
biasanya itu masih bisa untuk menjadi dasar kita supaya kita tidak menjadi lebih bayar, begitu ya. Karena kayaknya memang untuk kredit pajak ini bisa malah membuat posisi SPT kita lebih bayar nih, karena saya kok melihat Bapak Ibu tidak nyaman ketika malah diperiksa. Tetapi untuk angsuran 25, Bapak Ibu, wah karena sudah sifatnya wajib, saya nggak ngereditin aja, DJP bisa mengembalikan. Artinya adalah ketika dihitung lagi, kita bisa menjadi lebih bayar. Nah, karena kondisi inilah, makanya angsuran PPh pasal 25 menjadi sangat penting gitu ya. Apalagi tahun 2019 kemarin usaha bagus-bagusnya, bagus banget begitu. Sehingga ketika kita menghitung angsuran PPh pasal 25 2020 nilainya sangat tinggi karena berdasarkan SPT tahun 2019. Lah kok tiba-tiba di bulan Februari Indonesia corona begitu ya. Corona sampai sekarang belum normal. New normal itu juga belum benar-benar sudah normal. Usaha juga masih belum, restoran juga orang buka sih, mallnya buka, udah buka, tapi ternyata orang Indonesia juga masih takut-takut ke restoran. Nah, jadi di sini Bapak Ibu yang sesuai PMK tadi dapat pengurangan 30%. Walaupun dikurangi 30% pun masih lebih bayar nih saya, gitu kan. Nah, kemudian bagi yang tidak masuk KLU, bukan KIT, bukan kawasan berikat, apalagi kita yang tidak itu. KLU kita kelewatan, kita nggak dapat nih. Nah, kita bagaimana caranya memanage SPT kita sehingga kita nanti di akhir tahun tidak menjadi lebih bayar. Tujuannya kan itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian aturan ini sebenarnya sudah ada sejak aturan terakhir tahun 2000. Syaratnya tuh sederhana banget, Bapak Ibu. Syaratnya sederhana, formatnya DJP nggak ngasih tahu, intinya kamu namanya minta, ya minta aja. Sampaikan saja perhitungan kamu, sampaikan saja proyeksi kamu, sampaikan saja alasan kamu, kenapa kamu bilangnya saya berhak mendapatkan pengurangan, begitu ya. Tetapi DJP ternyata juga agak resisten ini, agak enggan untuk memberikan putusan pengurangan. Karena Bapak Ibu tahu ya, untuk SKB, untuk pengurangan angsuran 25, ternyata angsuran 25 ini sudah menjadi target atau sudah menjadi penerimaan wajib Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan saja kalau kita di suatu perusahaan, ini income-nya sudah pasti, gitu ya. Sudah pasti aja target nggak terpenuhi, apalagi yang sudah pasti dikurangin, gitu. Jadi ini adalah alasan kenapa DJP agak susah sekali memberikan pengurangan angsuran 25. Tetapi namanya kita minta dan kita punya hak untuk itu, jangan gentar. Kita punya tips untuk Bapak Ibu sekalian, kita punya diskusi dari pagi hari ini gimana sih supaya bisa dapat gitu. Karena kami membantu klien kami untuk SKB 22, 23 itu juga ternyata bisa kok gitu. Dan klien-klien kami yang kita mintakan di LTO yang pasti omsetnya gede, withholding tax artikel 23-nya juga gede, withholding tax artikel 22-nya juga gede, tetapi bisa dapat kok begitu. Nah, khusus untuk pagi ini kita akan ngomong gimana nih kita supaya dapat diberikan pengurangan angsuran 25. Oke, kita akan ngomong bahwa di nah kita di CAP 537 PJ 2000 gitu ya. Syaratnya mudah Bapak Ibu untuk kita dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran 25. Nah, jadi di sini namanya juga kita belum tahu tahun itu kita akan salesnya berapa, pajaknya berapa, tetapi kita dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang tahun 2020 ini itu kurang dari 75% dari dasar perkiraan perhitungan PPh pasal 25. Nah, jadi kalau misalkan kita ngangsur PPh pasal 25 sampai dengan setahun, misalkan 100, ternyata dengan sales kita, perkiraan kita hanya 50 saja yang kita harusnya terutang, itu boleh Bapak Ibu mengajukan pengurangan angsuran 25.
Tetapi kapan mengajukannya? Ternyata di Cap 537 ini disebutkan setelah 3 bulan ya atau lebih gitu. Jadi setelah Maret, misalnya kita Januari Desember, Maret itu Bapak Ibu sudah ada real sale-nya itu berapa, real sales-nya berapa. Kemudian April sampai dengan Desember kita projection gitu. Jadi real sales ditambah projection itu yang kira-kira setahun ini saya akan jualan segini, sehingga kalau saya jualan segini pajaknya segini. Misalkan pajaknya 50. Nah, kalau saya ngangsur PPh pasal 25 setahun itu 100. Nah, karena kurang dari 75%, 50 dibanding 100, kita boleh mengajukan pengurangan. Nah, kemudian gimana nih ngajuinnya gitu ya? Di Cap 537 ini tidak ada format khusus. Begitu, karena tahun 2020 ini ya Cap 537 keluar ya Bapak Ibu bikin surat minta dikurangin berapa begitu. Nah, karena sangat mudahnya surat ini tidak ada template-nya ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kreativitas Bapak Ibu, kondisi sebenarnya di perusahaan Bapak Ibu yang dapat meyakinkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa kalau saya tetap mengangsur PPh pasal 25 sampai dengan Desember atau bahkan sampai dengan Maret tahun berikutnya, begitu, itu posisi saya jadi lebih bayar. Dan lebih bayar ini, pertama saya nggak suka lebih bayar, kedua cash flow, gitu. Saya sebagai orang yang termasuk golongan nggak suka ada angsuran PPh pasal 25. Karena PPh pasal 25 itu nabung nggak dikasih bunga, telat kena sanksi, nggak bayar kena STP, susah Bapak Ibu. Padahal ini sebenarnya tujuannya baik pada awalnya, supaya ketika akhir tahun Bapak Ibu tidak menjadi lebih berat ketika membayar SP pajak akhir tahun. Nah, tetapi praktik di lapangannya ini menjadi wajib, ada STP, ada sanksi, aduh, akhirnya cash flow Bapak Ibu yang menjadi susah. Karena ini terbukti, ini sudah nyata sekali. Misalkan tahun 2019, kita lembaga pembiayaan, semua orang pada ngutang, semua orang pakai dana kita buat beli barang yang ini, keren kita jualannya. Keren orang pada berani ngutang. Sekarang 2020 tiba-tiba Februari nggak ada yang berani ngutang, takut semuanya untuk beli barang, semuanya nabung, sehingga kita mana kita salesnya turunnya luar biasa, nggak ada uang cash yang kita buat bayar buat angsuran 25, puyeng sajalah perusahaan. Makanya harus hadir supaya gimana nih kita bisa meyakinkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa saya ini nggak punya cash flow, saya ini memenuhi bahwa kurang dari 75% kalau saya terusin sampai Desember, dan saya bisa menunjukkan data-data, bukti-bukti yang terjadi benar-benar tahun 2020 ini, bahwa saya memang akan turun sales saya, memang akan drop sehingga pajak saya akan rendah. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Bapak Ibu punya hubungan yang baik dengan AR. Begitu ya. AR, kasih, kepala kantor, ini adalah hubungan yang harus kita jaga untuk syarat kita bisa dapat pengurangan. Karena begini Bapak Ibu, ketika AR menganalisa surat yang Bapak Ibu sampaikan, dia akan mudah sekali untuk menolak, karena ketika ditolak akan gampang sekali eskalasinya ke atas. Kasih, approve, kepala kantor approve. Tapi ketika AR mengabulkan yang Bapak Ibu mintakan, nanti kasih akan menanyakan kenapa. Kepala kantor akan minta kenapa, tolong presentasikan kenapa kamu memberikan. Jadi ini Bapak Ibu tolong dipahami juga bahwa AR harus disupport oleh Bapak Ibu, kemudian AR harus diberikan pengetahuan tentang industri Bapak Ibu, AR harus diberikan bukti keadaan yang benar-benar terjadi di perusahaan Bapak Ibu, kenapa kita meminta pengurangan angsuran PPh pasal 25 itu. Oke. Kemudian kita akan lihat bahwa kunci. Nah, kuncinya tadi sudah saya sebutkan, formatnya harus baik Bapak Ibu, gitu ya. Formatnya harus baik. Artinya adalah AR ketika membaca itu nggak bingung. Jadi kita harus bisa dulu
informal menyampaikan, Pak, kondisi usaha kami begini, begini, begini. Kami terdapat pemutusan kontrak dengan beberapa klien besar kami, sehingga kami di tahun 2020 ini sales 50% aja belum tentu. Nah, jadi datanya jelas, kontraknya diterminate, kemudian corona ini Februari sampai dengan Juni tidak ada jualan atau jualannya menjadi 10%, ini sangat make sense sekali begitu ya. Nah, kemudian data global bagaimana, misalkan begitu. Impact-nya ke perusahaan kita, begitu ya. Jadi, dengan informasi yang sangat clear yang kita masukkan dalam surat permohonan itu, dan informasi yang kita sampaikan langsung kepada AR, kepada kepala seksi, kepada kepala kantor, akan membuat surat kita mudah dibaca, surat kita mudah dipahami, informasinya masuk akal di mereka, karena ketika kita baru masuk tahun bulan Juni ini ya, misalnya kita buat real sales kita Januari sampai dengan Mei, berapa? Kemudian Juni sampai dengan Desember kan proyeksi. Proyeksi itulah yang bisa kita sampaikan. Proyeksi itulah yang menjadi bahan diskusi kita. Pak, ini jelas-jelas yang realnya segini. Proyeksi ini tidak akan lebih jauh karena kita sudah di kontrak dengan klien besar sudah tidak ada. Kondisi corona membuat produksi kita juga tidak begitu bagus, bagaimana jualannya? Gitu. Nah, ini jadi memiliki format yang baik, didukung oleh argumentasi yang kuat, datanya harus memadai. Begitu. Nah, tadi karena syaratnya 75%, jadi ketika kita membuat perhitungan kira-kira 2020 pajak kita berapa? Jelas di situ bahwa pajak kita dari kalau kita ngangsur 100% PPh pasal 25, kita cuma 20% saja nih, pasti. Karena kalau kita bisa membuktikan bahwa 75% saja kita boleh mengajukan surat ini. Masalah kita minta 100% pengurangan, 90% menjadi 10% itu adalah yang kita tuangkan dalam surat itu. Nah, jadi perkiraan pendapatan dan pajak terutang juga harus clear Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, mengcompare 3 tahun ke belakang. Saya jualannya 3 tahun ke belakang begini. Kemudian sekarang kondisi ekonomi, kondisi dunia, kondisi perusahaan kami seperti ini. Pasti akan ngedrop. Kemudian, gimana membuktikan kita di bawah 75%? Oke, kita Januari sampai dengan Mei, realnya ini. Kita punya in-house laporan keuangan, realnya salesnya udah turun banget 90% dibanding tahun lalu, misalnya begitu. Kemudian Juni sampai dengan Desember, itu tidak akan lebih baik karena ternyata new normal belum membuat produksi baik. Jualan belum baik, saya produksinya aja belum baik, gimana saya mau berharap jualan baik? Nah, ketika sudah clear bahwa di akhir tahun ini bulan Desember sales kita tidak akan memenuhi target tahun lalu, boro-boro sama dengan tahun lalu, 50% aja juga enggak. Sehingga pajak kita hanya 50 saja dari kalau ngangsur 100. Boleh, itu lebih clear. Nah, yang ketiga tadi saya sampaikan, persuasif dengan pihak DJP. Kalau AR maunya nolak aja Bapak Ibu. Nah, makanya kita harus coba nih, bina hubungan dengan kepala seksi, bina hubungan dengan kepala kantor, karena pada akhirnya kepala kantor yang akan menentukan, tetapi format mengabulkan atau menolak permohonan Bapak Ibu ada di akun representatif. Biasanya ini di AR Waskon 1 ya, pelayanan. Jadi kalau Bapak Ibu punya AR di kantor, sekarang ini ada AR pelayanan dan AR pengawasan. Jadi di sini di AR Waskon 1 pelayanan yang biasanya memberikan SKB, pengurangan angsuran. Ini Bapak Ibu harus kuat, harus punya hubungan yang baik supaya Bapak Ibu didengar gitu. Nah, karena dulu saya pernah di DJP 11 tahun, saya bisa lebih dekat ngomong ke mereka, saya bisa sampaikan bahwa ini ngomongnya lebih cair begitu ya. Karena dengan teman sendiri kan biasanya lebih enak ngomongnya daripada ini kok tiba-tiba datang minta angsuran, pengurangan angsuran doang ya. Kalau ada surat apa-apa nggak pernah dijawab, tapi kalau pengurangan angsuran langsung gencar. Ini mungkin sisi psikologis, karena kita juga tidak bisa memisahkan atau Bapak Ibu
uh, AR itu juga manusia, jadi ketika dia pengen memberikan ya kamu juga harus baik dulu dong, begitu biasanya. Ini faktor psikologi saja. Nah, isi surat permohonan, Bapak Ibu perlu perhatikan nih. Dasar hukumnya harus jelas. Data-data ekonomi industri pasar, data objektif lainnya, keadaan sebenarnya perusahaan kita, kebijakan pemerintah, itu kita take, kita masukkan dalam permohonan kita. Seberapa banyak permohonan kita? Ya jangan panjang-panjang. Artinya yang relatif, yang relate dengan usaha kita. Karena semakin panjang juga mereka semakin nggak mau baca. Poinnya adalah kekuatan surat kita apa? Begitu. Nah, kekuatan surat kita misalkan kita adalah perusahaan manufacturer, barangnya dari China, sehingga kita di bulan Februari sampai dengan awal Juni kita nggak bisa impor. Itu kondisi nyata bahwa kita nggak bisa punya bahan baku untuk produksi. Sehingga kita nggak bisa, produksi aja nggak bisa, apalagi jualan. Nah, ini yang dapat menjadi strong point Bapak Ibu bahwa gimana saya bisa jualan kalau ternyata produksi aja enggak. Saya merumahkan karyawan saya, ya nggak bisa produksi. Ini menjadi data yang kuat bahwa nggak mungkin jualan saya akan sebagus tahun sebelumnya. Kemudian summary perhitungan tadi harus clear banget Bapak Ibu bahwa memang kita kurang dari 75%, begitu. Dan kita mau angsuran 25 kita menjadi berapa, itu harus clear. Misalkan saya sih kemarin maunya 0, karena dengan 0 pun dari bulan Juli sampai dengan Desember, posisi saya aja masih lebih bayar. Gitu. Itu boleh. Nah, argumentasi tertulis beserta kesimpulan permohonan harus jelas di situ. Sebenarnya kita mau mohon pengurangan angsuran menjadi 0 atau menjadi berapa. Walaupun nanti keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak bisa kita nggak tahu ini dasarnya apa, tiba-tiba dikasih 50%, 49%. Jadi karena ini sifatnya diskresi, DJP mau memberikan atau tidak memberikan itu diskresi, dia bisa aja nulis dikurangin atau tidak dikurangin. Jadi Bapak Ibu ini harus insist banget, ini harus berjuang. Karena di PMK di 537 tahun 2000 ini mereka waktunya panjang 1 bulan gitu ya. 1 bulan Bapak Ibu tolak, maju lagi bulan berikutnya, boleh Bapak Ibu. Sampai kita mengatakan bahwa realnya aja sampai dengan surat permohonan ini dibuat enggak mendekati tahun lalu, jauh banget. Ini Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Oke, kita punya contoh format perhitungan. Misalkan Bapak Ibu, actualnya Januari sampai dengan Juni berapa? Kemudian forecast-nya, proyeksinya berapa? Juni sampai dengan Desember. Totalnya berapa? Total tahun lalu berapa? Percentage aktual bagi total 2020 berapa? Nah, kita langsung ketahuan ini bahwa kita memang di bawah 75% kalau kita tetap dipaksa membayar angsuran PPh pasal 25 100%. Oke, Bapak Ibu, tentang bahan saya hari ini akan saya berikan ke Bapak Ibu jika Bapak Ibu nanti sudah mengisi client feedback form. Dan juga Bapak Ibu juga memperoleh e-sertifikat. Jadi walaupun mungkin Bapak Ibu nggak ada, ininya nih saya nggak perlu e-sertifikat, tapi kami memberikan e-sertifikat dan bahan diskusi kita pada pagi hari ini jika Bapak Ibu sudah mengisi client feedback form. Jadi Bapak Ibu nggak perlu foto-foto, karena nanti Bapak Ibu boleh memperoleh bahan ini secara free. Ya, oke. Jadi dengan format yang 1 kolom ini sudah clear banget bahwa oh memang di bawah 75% memang kita boleh mengajukan surat. Tetapi argumentasi forecast kita Juni Desember 2020 kenapa kita menjadi tidak perform seperti tahun lalu, itulah yang akan kita tuangkan dalam argumen tertulis kita dengan disertai bukti dan fakta yang terjadi. Oke. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi untuk pengurangan angsuran 25 tadi saya sudah cerita bahwa ketika saya membantu klien untuk mengajukan surat keterangan bebas, pengurangan angsuran 25 sifatnya diskresi Bapak Ibu. Kalau sifatnya diskresi artinya kita harus lebih meyakinkan Direktorat Jenderal Pajak
Kunci pertama adalah AR, karena dia yang menerima atau menolak. Tetapi kita harus pegang kepala kantornya, karena dia yang memutuskan. Jadi kalau di level AR-nya saja sudah ditolak, ya sudah, nggak akan ada lagi cerita itu naik sampai ke kasih dan kepala kantor. Tapi kalau AR sudah menerima argumen kita dan sudah karena di sini AR mengenai targetnya dia akan berkurang ini karena angsuran 25 sudah menjadi target rutin dia, penerimaan rutin dia. Ketika dikurangi ya dia akan siap bahwa saya tidak akan achieve tahun ini ketika kita ngomong di sisi AR tersebut. Makanya kita harus pastikan AR tersebut bahwa kalau misalkan ada saatnya menuai, ada saatnya berinvestasi, ada saatnya memberikan pelayanan. Inilah saatnya DJP memberikan pelayanan bahwa kami tidak akan sanggup bayar angsuran 25 karena cash flow yang pertama. Kemudian kalau karena kami membayar terus sampai dengan Desember, kami akan lebih bayar. Lebih bayar itu menabung tanpa bunga. Lebih bayar, kami akan diperiksa. Kami perlu effort tenaga, kami perlu effort mungkin juga biaya karena meng-hire konsultan. Ini yang ada kami menjadi lebih high cost. Ini yang perlu kita sampaikan keadaan sebenar-benarnya perusahaan kita, keadaan sebenar-benarnya industri perusahaan kita, sehingga AR saja cukup menerima. Dengan kondisi pandemi tahun ini sampai dengan Juni belum normal, ini sebenarnya juga strong point bahwa nggak ada perusahaan yang happy kecuali katanya yang chemical, hand sanitizer, kemudian masker itu naik-naik omsetnya. Oke, tapi ternyata di Indonesia nggak banyak pemain-pemain di situ. Lebih banyak yang terkena imbas buruk dibandingkan yang untung. Jadi Bapak Ibu dapat membuat argumen yang tepat karena orang pajak itu bisa saja setelah saya hitung-hitung saya lihat Bapak Ibu nggak akan turun tahun ini. Nah suka-suka dia Bapak Ibu, pokoknya maunya nolak aja AR, bisa gampang sekali. Tetapi dengan data yang tepat kita sampai merumahkan karyawan kita, pabrik tidak berproduksi sampai kapan, itu bisa kita berikan sebagai tambahan penjelasan strong point kita, kenapa kita akhirnya tahun 2020 itu pasti akan turun dibandingkan tahun 2019. Tahun 2020 ini pajak yang kita bayar, kalau ngangsur terus, kita malah jadi lebih bayar malah gitu. Karena surat ini bilangnya kalau 75% ke bawah boleh mengajukan surat. Oke. Kemudian ini untuk PPh pasal 25 pengurangan sudah cukup clear ya. Jadi yang penting adalah pastikan AR-nya menerima argumen kita, pegang kepala kantornya supaya dia setuju dengan apa yang kita tuliskan. Karena sebenarnya Bapak Ibu untuk pengurangan angsuran 25 ini di 537 jelas banget nih. Sebenarnya pajak nggak perlu khawatir. Karena ketika pasal 537, pasal 7 ya, apabila dalam tahun berjalan wajib pajak mengalami peningkatan usaha, tiba-tiba di Agustus September peningkatan usaha yang diperkirakan pajaknya menjadi 150% begitu. Nah, sebenarnya wajib pajak dapat merevisi angsuran PPh pasal 25-nya atau kepala kantor KPP dapat menghitung kembali angsuran PPh 25-nya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ini nggak ada resiko buat kepala kantor. Misalnya kita bisa sampaikan, Pak, kalau ternyata nanti kami di bulan perjalanan masa di tahun 2020 ini ternyata lebih dari 150% pajak yang terutangnya, bisa hitung lagi Pak. Gitu. Tapi saat ini kami nggak punya duit buat bayar angsuran PPh pasal 25. DJP bisa menetapkan kembali angsuran 25 jika ternyata sales kita meningkat sehingga pajaknya bisa lebih dari 150%. Nah, jadi di situ bisa wajib pajak sendiri atau kantor pelayanan pajak kepala kantor menetapkan angsuran PPh pasal 25 jika kita sudah diberikan pengurangan. Nah, kemudian sampai di sini, apakah yang KLU tadi, KITE, yang kawasan berikat yang sudah dapat 30% masih boleh mengajukan pengurangan 537? Boleh-boleh saja Bapak Ibu. Karena tidak ada di PMK 44 bilang bahwa kita kalau sudah dapat 44 nggak boleh mengajukan 537.
Misalkan sampai dengan September kita sudah dapat pengurangan 30%. Nah, dengan dikurangi sampai dengan September 30% pengurangannya, di bulan Oktober kita menjadi 100% lagi PPh pasal 25-nya. Nah, kita pada saat bulan September kita ajukan, begitu misalkan kita ajukan bahwa kita memang dengan mengangsur dapat pengurangan 30% pun masih lebih bayar, masih di bawah 75%, di bulan Oktober, November, mengajukan pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini, boleh, nggak ada yang menghalangi. Namanya minta, boleh-boleh saja. Tetapi kita harus pastikan bahwa ini perlu effort, perlu kajian yang mendalam, karena pajak tidak akan mudah memberikan pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini. Oke. Kemudian yang terakhir bahannya adalah mengenai update PPN perdagangan melalui sistem elektronik PMK 48 tahun 2020. Nah, ini sebenarnya informasi saja buat Bapak Ibu. Sebenarnya informasi, kalau saya lihat di sini tidak ada yang ini ya, tidak ada yang ada dari Amazon yang hadir di morning briefing ini. Ada dari Netflix yang hadir? Kayaknya enggak. Apakah dari Microsoft 365 ada? Enggak ada juga. Apakah dari Alibaba ada? Enggak. Tapi di sini sepertinya semua wajib pajak Indonesia, dan sepertinya ini akan berefek kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Artinya siap-siap saja 1 Juli 2020 ini mulai efektif PMK 48 tahun 2020. Artinya adalah dulu kalau Tokopedia, kemudian Blibli merasa terancam karena perusahaan-perusahaan asingnya nggak ada pajaknya ketika menjual barang di Indonesia, sementara kalau yang lokal harus kena pajak PPN 10%. Nah, sekarang ini ternyata ya nggak bisa begitu, persaingannya begitu ya. Nah, sekarang ini saya juga tidak melihat bahwa platform dalam negeri ada, jadi kok saya malah merasa saya harus siap-siap bayar lebih mahal ya. Nanti kalau saya langganan Netflix, saya juga merasa akan lebih expand lagi untuk wajib pajak Indonesia, begitu, untuk saya, begitu ya. Tetapi ya, aturan ini keluar di masa bangsa ini butuh duit. Karena katanya menurut kajian ini kira-kira bisa dapat 10 triliun ini dari perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, berarti kan sebenarnya pajaknya kita nih gitu yang harus menanggung. Kita lihat update-nya. PPN dikenakan atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri. Gitu. Nah, ini contohnya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan saat ini, kalau saya ini seneng nih Netflix langganan, apalagi dulu saya dapat promo, bayarnya bisa share 5 orang, begitu. Kemudian lebih murah, tetapi dengan adanya PMK ini kok saya harus siap-siap membayar lebih mahal karena ada PPN yang harus saya bayar kalau saya langganan itu. Nah, Zoom lagi hebat-hebatnya semenjak pandemi ini. Mungkin Bu Sri Mulyani mulai ngincer nih berapa orang yang membuka Zoom gitu. Karena di sini juga belum ada aturan pelaksanaannya Bapak Ibu. Sampai dengan 16 Juni ini aturan pelaksanaan atas PMK itu belum jelas. Apakah dari value ada threshold-nya, ataukah dari berapa dia ditonton, berapa dia tayang, belum ada. Jadi Bapak Ibu, ini sekedar informasi saja, akan lebih mahal konsumen Indonesia ketika mengkonsumsi barang-barang yang disediakan oleh PMSE tadi. Oke, nah transaksi secara langsung, pedagang luar negeri jualan di Indonesia, penyedia jasa luar negeri jualan ke Indonesia, ditunjuk sebagai pemungut. Kemudian, ini dalam negeri juga bisa nih, pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PMSE luar negeri, atau PMSE dalam negeri. Tapi bisa juga nih ternyata pembeli yang memungut menyetor sendiri atas PPN-nya. Nah, ini yang tadi saya bilang, dasarnya apa PMSE tadi gitu ya, karena
disebutkan di PMK hanya nilai transaksi dengan pembeli barang di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Oke, berapa jumlahnya? Belum dijelaskan di aturan pelaksanaannya. Jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu. Jumlah tertentu berapa? Belum ada juga di aturan pelaksanaannya. Nilai transaksi dan jumlah traffic atau pengakses yang dimaksud ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Oke, Direktur Jenderal Pajak kami sedang menunggu. Lagi pula PPMSE tadi sedang nunggu nih berapa nih saya akan harus bayar PPN, harus saya kenakan kepada konsumen Indonesia, saya setor di Indonesia. Nah, ini belum keluar Bapak Ibu, walaupun efektif 1 Juli tahun 2020. Nah, selain penjual tadi, pembeli juga boleh menyetor sendiri, bayar sendiri, lapor sendiri. Ini syaratnya bertempat tinggal di Indonesia, misalkan pembayarannya menggunakan debit, kredit, menggunakan internet protokol yang di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, gosip-gosipnya ini ngobrol-ngobrolnya di teman-teman, kalau pakai yang ini aja, jangan daftar di Indonesia, bukanya pakai VPN, jadi nggak terdetek di Indonesia. Ada saja gitu ya. Belum aturan diimplementasikan. Cara menghindarinya udah ketemu juga. Gitu. Jadi Bapak Ibu, informasi yang pengen saya sampaikan di sini hanya jika Bapak Ibu 1 Juli 2020 melakukan transaksi BKP, JKP, melalui PPME, PPMSE tadi, kayaknya efeknya kita akan dikenakan tambahan biaya. Karena PPN itu adalah siapa yang mengkonsumsi, kalau saya langganan Netflix, ya saya akan membayar PPN itu. Oke, jadi ini selain mereka, juga pembeli juga boleh yang melakukan pemotongan PPN. Oke, pemungutan PPN ini udah tarifnya 10%, karena ini PPN, Indonesia bilang PPN yang dipungut 10% ya, gitu. Nah, pemungut PPMS wajib. Nah, menjual PPN ini kalau di sini ada ini ada aturannya ya, mereka harusnya apa, tapi aturan pelaksanaannya belum. Oke. Jadi Bapak Ibu yang mengisi CFF jangan pelit-pelit ya, biar saya lebih semangat untuk ngajarin Bapak Ibu lagi. Dan Bapak Ibu yang mau ngisi CF ini nanya WhatsApp ke saya juga boleh ya langsung, karena saya walaupun di SF Consulting sudah new normal, 50% karyawan kami sudah masuk, tapi kami kalau di rumah juga malah kerja. Work from home bukannya lebih ringan, ternyata Bapak Ibu lebih suka email itu kalau sudah selesai masak, kalau sudah nidurin anak, nanti jam 9 baru WhatsApp saya. Lah saya gimana gitu. Tapi untuk Bapak Ibu saya selalu siap. Oke. Jadi Bapak Ibu jangan lupa mengisi ya, jangan lupa mengisi. Kalau masih ada pertanyaan silakan WhatsApp lagi. Saya ulang WhatsApp saya. 0815 88 12196. Rindu. Sebutkan nama, dari company apa, pertanyaannya apa. Oke, tepat setengah 12 kita sudahi saja acara kita pada pagi sampai dengan siang hari ini. Bapak Ibu selamat bekerja, Bapak Ibu selamat ya berdamai katanya dengan corona. Bapak Ibu tetap aja pekerjaan nggak akan berhenti. Kita tetap bekerja, kita tetap sehat, dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Selamat siang. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.